Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mareli Talangbanua STPMSC yang telah menyaksikan video yang akan saya presentasikan kali ini. Jadi di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Hendra Andrean dengan NPM 221407154. Yang kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang telah Bapak berikan, yaitu tentang uh, sistem pendingin pada sepeda motor dan mobil. Di sini ada beberapa pendingin-pendingin yang akan saya jelaskan yang berbeda dari sepeda motor dan juga mobil. Namun yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sistem pendingin-pendingin yang ada di sepeda motor dan beberapa komponen-komponen yang terdapat dalam pendingin sepeda motor. Mungkin pendingin dari komponen-komponen pendingin yang ada pada kendaraan dua ini mungkin ada yang sama, namun mungkin dari cara siklus kerjanya itu yang berbeda. Nah, langsung saja di sini pertama sistem pendingin pada sepeda motor. Di sini saya ada beberapa bagian tahap yang akan saya jelaskan dari pertama ada pengertian, kemudian komponen dan fungsi, dan yang ketiga cara kerja, kemudian jenis-jenis pendinginnya. Lalu juga mungkin nanti saya akan tambahkan kenapa sih pendingin itu sangat fungsi buat kendaraan. Nah, yang pertama, apa sih itu sistem pendingin? Jadi sistem pendingin ini dia itu fungsinya sebagai pendingin yang benar, tapi banyak uh, yang perlu dilihat dari sistem pendingin ini, karena sistem pendingin ini sangat penting buat kendaraan, apalagi takut kalau kendaraan yang kita kendarai itu overheating, itu juga pendinginnya nggak bekerja dengan baik, itu sangat merugikan kendaraan, yang akan merusak kendaraan. Nah, pendingin ini biasanya sistem pendinginnya ini ada yang bekerja pada saat mesin dihidupkan, kemudian sebelum menyentuh suhu berapa derajat, kemudian pada saat mesin langsung bekerja, kadang dia langsung sistem itu bekerja. Nah, jadi dari situ, jadi sistem pendingin itu merupakan sistem yang sangat diperlukan untuk kendaraan, baik itu sepeda motor maupun mobil, yang mana tugasnya itu sebagai mendinginkan suatu mesin yang pada saat bekerja. Nah, kemudian di sini ada komponen dan fungsi radiator. Nah, ini di sini ada alat fungsi-fungsinya. Di sini ada radiator. Ya, radiator yang biasa kita tahu ya. Fungsi radiator ini biasanya di atas ini itu biasanya dituangin kayak air cooler gitu segala macam. Ya, fungsinya ini sebagai mendinginkan suatu kinerja mesin. Ya, di dalamnya ini kayak ada cairan. Kemudian nggak cuma itu, fungsinya juga membuang suhu panas dari mesin. Nah, ini nih bekerja saat aliran udara melalui sirip radiator. Nah, kemudian ada selang karet. Selang karet ini fungsinya kayak apa ya? Selangnya tuh biasanya selang karet ini itu fungsinya kayak tempat aliran udara dan ataupun cairan-cairan yang ada di air ini, yang fungsinya untuk mendinginkan pada bagian-bagian mesin yang bekerja. Nah, kemudian ada selang karet sama selang karet yang upper house dan lower house ini fungsinya sama. Nah, terus kemudian ada termostat. Termostat ini fungsinya kayak ngatur sirkulasi udara
pendinginan mesin dari radiator dan mencegah terjadinya overheating pada mesin gitu. Terus juga kipas fan ini ya fungsinya kalau misalkan ini kan nanti kalau ada air radiator ini apa udara-udara ini udah melewatin terus nanti kan akan disimpan pada di bagian kantong. Pada bagian apa ya? Ada dia. Saya lupa. Nah, nanti tuh kayak di sini tuh ada kayak jarum ini nanti dia akan kebuka. Nah, kebuka terus ngalir. Nah, nanti dia bakal ngalir ke sirip-sirip ini. Nah, terus di bawah sirip-sirip ini nanti ada di belakangnya kayak ada kipas. Nah, buat mendinginkan ini. Lalu cairan dan udara itu akan masuk lagi ke dalam mesin dan mendinginkan kinerja mesin. Pompa air sama ya fungsinya itu sebagai memompa air yang ada di dalam radiator ini. Nah, kemudian kantong air ini sebagai tempat penyimpanan udara dan air jika di bagian sini itu penuh. Gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini ada cara kerja. Nah, pada saat pendingin ini bekerja, biasanya banyak bekerja ini pada saat mesin dihidupkan, terus juga ada yang menyentuh derajat ke 80 atau mesinnya itu sudah di atas 60 derajat, itu baru mesin pendinginnya itu bekerja. Nah, tapi biasanya lebih banyak itu dia pada saat menyentuh ukur apa sih derajat ke 80. Nah, biasanya cara kerjanya ini gimana cara dia mindahin sebuah kalor panas mesin itu kan dipindahkan ke udara luar melalui mekanisme yang disebut sistem pendingin. Nah, dia ini pertama kayak diserap, kemudian menyimpan, terus melepaskan gitu. Saat suhu mesin tinggi, cairan yang ada di pendingin ini menyerap panas dalam mesin. Nah, pendingin ini kemudian diarahkan ke komponen yang disebut radiator. Nah, di dalam radiator, panas mesin yang diserap dan disimpan oleh cairan ini dilepaskan ke udara terbuka. Nah, nanti tujuan akhirnya itu sistem ini memindahkan panas dari mesin ke udara, namun nanti dia ini akan ketutup di sini nanti. Nah, nanti disalurkan lagi ke radiator terus nanti di apa sirkulasi lagi. Di sini nanti proses buat air kayak udara dan itu nanti bakal apa namanya bekerja terus nanti bakal disalurin lagi ke sini gitu. Nah, ya, di sini ada jenis-jenis sistem pendingin. Yang pertama ada sistem pendingin dengan pendingin udara, yang kedua ada sistem pendingin dengan kipas, yang ketiga sistem pendingin dengan air coolant atau cairan, dan yang keempat ada sistem pendingin dengan oli. Nah, gimana itu? Yang pertama sistem pendingin dengan udara. Nah, biasanya buat kendaraan kecil kayak motor gini, seperti motor bebek atau motor sport di bawah 150 cc, gunanya itu sistem pendingin di sini untuk mendinginkan mesin pada bagian silinder dan kepala. Jadi di bagian kayak bloknya itu. Nah, nanti di bloknya itu kan ada sirip-sirip. Nah, itu jadi kayak menangkap udara gitu. Jadi kayak udara yang datang itu nanti yang bakal dinginin sirkulasi pada mesin yang bekerja. Nah, kemudian pada sistem pendingin dengan kipas. Nah, sistem pendingin ini biasanya umumnya digunakan pada sepeda motor skutik di kelas 110 cc. Nah, kayak Honda Beat, terus Genio, terus juga Scoopy. Nah, proses dinginnya itu pada bagian mesin ini ada udara dengan tekanan yang dihasilkan kipas pendingin yang bekerja itu sesuai dengan putaran mesin. Nah, gitu. Jadi kayak di dalam mesin itu kayak ada kipas buat dinginin suatu apa namanya mesin ada pokoknya di bagian Genio sekarang itu. Nah, kalau sekarang masih ada atau enggak itu digunakan. Pokoknya ada kayak ada kipas gitu buat gimana caranya mesin itu enggak panas. Nah, yang ketiga ini biasanya kita gunakan ya pada umumnya kayak air coolant
kayak air ngebantu buat mesin itu nggak panas, yang disalurkan lagi ke radiator yang kayak saya bilang tadi. Nah, karena kenapa sistem pendingin dan air cooler untuk saya ini banyak digunakan? Memang banyak sekali, mungkin keluaran terbaru juga sekarang sudah menggunakan ini karena lebih efisien dan juga buat mempertahankan mesin, kondisi mesinnya itu dalam keadaan ideal sehingga performa mesin itu dapat bekerja dengan baik. Gitu. Pendingin cairannya ini biasa dibilang air coolant, terus juga bisa dengan liquid cooling system. Nah, cairan-cairannya ini bukan kayak air biasa gitu, kayak air sumur, air keran, itu enggak. Biasanya cairannya cairan khusus yang dimana fungsi dari air cooler ini sebagai tempat sirkulasi untuk menunjukkan bagian-bagian mesin lewat ruang khusus atau water jacket yang dimana panas dihasilkan mesin kemudian diserap kemudian dikeluarkan melalui kisi-kisi radiator. Nah, lalu yang terakhir ada sistem pendingin dengan oli. Nah, kinerjanya mirip seperti kayak cairan radiator, cairan yang di atas tadi yang ketiga. Tapi media pendinginnya ini bukan menggunakan cairan khusus, melainkan dengan oli mesin. Nah, kenapa dengan oli mesin? Uh, Biasanya pendingin ini nih memiliki dua fungsi. Selain bertugas sebagai melipasi bagian kinerja mesin apa kayak gear segala macam, tapi juga sebagai sirkulasi pendinginkan mesin. Nah, saat ini sistem pendingin kayak gini nih jarang digunain lagi karena nggak efisien juga. Jika oli mesin yang digunakan dalam kondisi kotor bisa mempengaruhi kinerja mesin dan menghambat mesin bekerja dengan optimal. Nah, untuk pembahasan yang ada di sistem pendingin sepeda motor mungkin cukup. Nah, kita lanjut sekarang ada di sistem pendingin pada mobil. Sama isinya ada daftar isinya. Yang pertama ada pengertian, kemudian ada komponen, ya, kerja, dan juga nanti saya akan tambahkan apa tuh fungsi pendingin pada kendaraan. Akan ada nanti di bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Nah, pendingin dalam mesin mobil ini berbeda. Biasanya kalau mesin motor kan ada di sebelah kiri, itu juga ada di bagian di bawah. Tapi ini mesin pendingin dalam mobil ini tepatnya itu di depan, dekat kap mobil, di tempat di dekat apa? Bagian lampu itu. Nah, siklus kerja pendingin pada mobil sama. Dia ini buat menyerap panas akibat mesin kerja. Nah, ketika menyerap panas, maka ia akan membuat suhu panas menjadi energi gerak agar mesin dalam mobil tidak mengalami, maaf ini ada sedikit ketidaktelitian, dalam mobil tidak akan mengalami overheating karena kan kalau overheating dia akan kayak merusak kinerja mesin kemudian kelistrikannya juga nanti kena gitu. Nah, sini ada komponen-komponen dan fungsinya radiator ya yang kita tahu tadi um, sebagai apa ya, tempat sirkulasi air ya, sirkulasi apa ya, pendingin yang kayak tadi saya jelaskan. Nah, sebagai mendinginkan air yang digunakan untuk membuang panas dari mesin yang bekerja melewat aliran udara dengan ada cepat sirip-sirip juga sama mobil dengan pakai ada sirip-sirip udara gitu dan mendinginkan kinerja mesin. Kemudian ada kipas radiator juga sama fungsinya sebagai mendinginkan aliran-aliran atau cairan yang masuk ke dalam radiator. Nah, kemudian ada pompa air. Pompa air itu pendingin dari radiator ke mesin. Komponen ini gunanya apa ya? Memungkinkan air pendingin bersirkulasi dengan baik sehingga suhu mesin itu tidak terlalu panas dalam pengoperasian dan lokasinya itu biasanya berada di dekat rantai. Ini mohon maaf karena
Mungkin ini. Nah, ini di bagian sini dia biasanya pompa air. Nah ini dia pompa air. Kemudian ada termostat. Ya, termostat itu sama perannya kayak tadi di tempat bagian motor. Fungsinya sama, agar akselerasi mesin itu mencapai suhu yang pas gitu rata-rata. Nah, dan juga mengatur sirkulasi air pendingin. Nah, di sini kita lihat di mana letak termostat itu. Termostat, nah ini dia termostat. Di sini ada di dekat apa ini di dekat bypass hose, upper radiator hose. Nah, kemudian ada kap radiator. Nah, kap radiator ini tempat masuknya air coolant atau air radiator yang fungsinya juga air radiator itu kayak buat cairan pendingin untuk mesin gitu. Nah, kemudian ada tabung reservoir. Nah, tabung reservoir ini apa ya? Em, apa ya tabung reservoir ini? Em, oh iya, tabung reservoir ini fungsinya sebagai penampung air pendingin radiator. Nah, saat suhu mesin itu tinggi, maka tempat itu bakal jadi tempat penampungan untuk suhu air yang panas. Kemudian ada selang radiator, ya tempat sirkulasi lewat aliran-aliran udara dan juga cairan yang ada di radiator. Dan kemudian ada tangki cadangan. Ya, tangki cadangan yang kita tahu tuh dimana kalau tempat water pump itu sudah penuh, maka tangki cadangan itu akan terbuka untuk masuknya sirkulasi cairan dan udara. Lalu nanti akan dimasukkan lagi ke radiator dan melewati sirip-sirip yang ada di radiator. Kemudian dikembalikan lagi untuk ke mesin dan mesin itu akan kembali juga ke performanya karena suhu mesin juga butuh uh, suhu yang pas agar tidak terjadi overheating. Gimana sih prinsip kerja pendingin? Nah, mobil ini ada beberapa cara. Yang pertama, eh, pada suhu mesin ini dingin. Nah, pada saat suhu mesin ini dingin, sistem pendingin tidak bekerja sama sekali. Meskipun mesin ini dalam keadaan hidup, karena mesin membutuhkan panas untuk memastikan pembakaran terbaik. Jadi radiator itu kayak mendinginkan panas yang dihasilkan mesin dengan beberapa tahapan. Yang pertama, panas dihidupkan, panas dihasilkan, air pendingin merah panas, kemudian air terus bersirkulasi di sekitar mesin saat termostat masih tertutup dan juga suhu mesin 80 derajat Celcius. Nah, yang kedua, suhu pada derajat 8 Celcius. Kenapa? Ini baru bekerja. Pada saat suhu mendeteksi mencapai 8 derajat Celcius, termostat itu bakal terbuka sehingga sirkulasi air pendingin mulai mengalir ke pendingin. Nah, dalam mode ini termostat terbuka, tetapi kipas pendingin ini tidak berfungsi karena 80 derajat adalah suhu pengoperasian mesin yang optimal. Lalu yang ketiga ada saat suhu mesin mencapai 90 derajat. Nah, pada saat suhu mencapai 90 derajat ini, kipas pendingin akan hidup dan mengalirkan udara ke sirip radiator. Kipas ini memiliki tiga tiga tingkat kecepatan, rendah, sedang, lalu juga tinggi. Saat suhu mesin telah melebihi suhu operasi optimal, kipas berputar dengan kecepatan tinggi. Nah, proses pendingin mesin mobil aktif penuh sebagai hasil dari proses ini. Nah, maka air yang didinginkan dalam pendingin bersuhu rendah, kipas akan terus berputar menuju ecu mendeteksi suhu mesin mobil kembali ke suhu 80 derajat Celcius. Nah, saat sudah stabil, kipas angin akan berhenti dengan sendirinya. Gitu. Nah, kenapa sih pendingin itu penting banget? Ini saya tambahkan mungkin
Nah, kenapa sih pendingin itu sangat penting banget? Jadi eh, nggak cuma dia buat menyerap, nggak cuma dia buat pendingin mesin, tapi gimana caranya dia biar nggak merusak komponen-komponen yang mesin itu lagi bekerja. Karena kita tahu kan dalam pembakaran mesin itu pasti suhu yang ditekan, suhu yang dimanfaatkan itu kan dalam tekanan yang lebih dari 80 ataupun 100 derajat Celcius. Maka dibutuhkan sistem pendingin ini pada kendaraan. Karena tujuannya agar juga mesin yang bekerja itu selalu optimal, kemudian tidak mengakibatkan korsleting karena akibat kepanasan terjadi dalam, karena kelistrikan itu juga akan mempengaruhi sistem sistem yang ada seperti sensor-sensor kemudian yang lain. Lalu juga um, dia akan menyebabkan jebol mesin karena suhu itu overheating dan panas gitu. Ya mungkin kesimpulannya kita harus mengetahui tidak cuma dari sistem pendingin saja, dari sistem pengapian, kelistrikan, pembakaran, pelumasan, kelistrikan, dan juga pendinginan. Karena semuanya itu sangat penting untuk setiap kendaraan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, nah sama aja kita merusak barang kan. Nah makanya mudah-mudahan yang saya jelaskan cukup untuk presentasinya, dan jika ada salah kata ataupun materi yang saya sampaikan kurang pas atau kurang kurang optimal dan kurang baik, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya cukupkan presentasi dan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.